Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut teman-teman, kita update market dulu ya. Ini Bitcoin terjadi kenaikan atau positif dalam satu hari terakhir ya, dalam 24 jam 2,19%. Dan bisa dibilang 80% aset kripto mengikuti pergerakan Bitcoin ya. Bitcoin domination itu sangat-sangat penting ya, kira-kira gitu. Tapi sayangnya dalam 7 hari ini kita bisa lihat ya, Bitcoin itu belum bisa ngeflip koreksinya ya, masih berada di posisi 2,21% ya. Jadi dalam 7 hari pun kalau kita lihat semua rata-rata mengikuti pergerakan Bitcoin ya. Apalagi kalau kita lihat di sini Fear and Greed Index ini lagi turun di posisi 39 ya. Menurut saya ini rendah ya karena nggak sampai 40, nggak sampai setengah lah ya, let's say seperti itu. Itu menandakan orang lagi was-was untuk masuk ke kripto ya di saat-saat ini ya, karena kalau kita lihat Bitcoin itu terjadi koreksi juga ya, yang cukup dalam ya menurut saya gitu karena kemarin itu mainnya di atas $115.000 ya, sekarang di 111 ya. Tapi tetap positif menurut saya ya untuk di tahun 2025 ini ya, tetap optimis di akhir tahun akan terjadi pumping market ya, menurut saya seperti itu. Dan kalau kita lihat pun untuk altcoin season ya, ini masih di 65, dia terjadi penurunan lagi, kira-kira gitu ya. Kalau kita lihat ya paling signifikan di kripto ya, saya nggak ambil yang terlalu jauh punya teman-teman ya. Mungkin di IP atau story ini ya, dia naik sekitar 12%. Tapi yang juara menurut saya teman-teman di per 7 hari ini jatuh pada MYX ya, MYX Finance ya, karena dalam 7 hari ini dia sudah naik 65,33%. Nah, bagaimana dengan Picoin atau Pi Network teman-teman ya? Ini sangat-sangat ini ya memprihatinkan menurut saya seperti itu ya, karena dalam 7 hari sudah terjadi koreksi 23% ya. Dalam satu kali 24 jam ini terjadi kenaikan 1,40% ya. Di beberapa video saya yang lalu sudah saya katakan, Pi Network itu kalian jual dulu ya. Karena masih ada unlock token ya. Unlock token Pi Network itu masih sangat-sangat banyak teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya yang saya sarankan di beberapa hari atau beberapa minggu kemarin itu sebaiknya kalian jual dulu ya, ya berbahagialah kalian yang mengikutinya ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, di tanggal 20 ya, tanggal 22 Pi Network itu jatuh ke all time low-nya ya, berada di posisi 0,2234 ya, kira-kira seperti itu. Tapi teman-teman ya, kita berbicara kripto ya, kita berbicara cryptocurrency yang segala sesuatu itu bisa terjadi ya. Buktinya ketika Pi Network, Picoin ini turun di 0,22, dia hanya membentuk shadow ya, hanya seperti bayang ya, garis ini ya, garis seperti jarum ini ya. Setelah itu dia di-reject lagi ya, di-reject di bawah dan akhirnya dia open di sini di 0,28 ya. Tapi setelah itu dalam 3 hari ini berturut-turut terjadi koreksi ya. 3 hari ke belakang ya, teman-teman bisa lihat ya dari tanggal 26, 27 sampai 28 September ini masih bisa dibilang sideway karena harganya masih bermain di 0,27. Tetapi teman-teman ya, ada keraguan di sini ya, ada keraguan karena menurut update terbaru ya, ini leverage, likuiditas dan hilangnya kepercayaan komunitas ini sangat-sangat menyupport ya penurunan harga dari Picoin, kira-kira seperti itu ya. Di sini menurut Pi Network update, keruntuhan dipicu oleh likuidasi ya, future leverage yang memicu serangkaian penjualan paksa ya. Banyak yang cut loss, banyak yang bisa dibilang liquid juga ya teman-teman ya. Karena mereka berharap akan ada pumping besar-besaran ya di Pi Network ya, terutama untuk future market, kira-kira seperti itu. Itu hal yang ya bisa menunjang sih, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, pendiri dari Pi Network ya, apa ya, dia membuat debut tapi gagal ya, dan
otomatis ya investor kurang yakin ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, dia buat debut atau event atau mengikuti apa namanya, meet up community ya di Web3 Future ya. Tapi ya tidak menghasilkan apa-apa, berarti keraguan publik itu, lebih tinggi, kira-kira seperti itu. Tapi ya teman-teman ya, walaupun hal-hal ini bisa kita iakan ya karena sesuai dengan fakta, kita jangan lupa juga ya, banyak orang ya atau banyak pemain bahkan bandar teman-teman ya, namanya kita berbicara trade ya, jual beli pasti akan ada bandarnya ya, pasti akan ada yang membeli dan menjual. Saya kasih contoh ya, ini aja ya, ini chart ini teman-teman ya, ini hampir sama ya. Jadi orang yang ngepam di sini di area ini teman-teman ya, dia juga yang menjual di sini. Menurut saya seperti itu ya, karena trennya sama ya, grafiknya sama, candlenya sama dan orangnya pasti itu saja ya. Jadi ini sebenarnya ya di pola yang saat ini terjadi ya, yang teman-teman lihat ini ya, di pola yang ini saat ini terjadi, ini menurut saya dip-nya ya atau terendahnya ya untuk di bulan ini sampai di awal bulan depan ya. Ini terendahnya di 0,26 ya. Jadi kalau di posisi sekarang di harga saat ini di 0,2708 ini ya, kemungkinan besar ini sudah harga grow up ya. Jadi kalau kalian mungkin ya main di future ya, kalian bisa gunakan momentum ini ya. Tapi sekali lagi nggak ada paksaan buat teman-teman semuanya. Silahkan ya lakukan apa yang kalian inginkan. Tapi menurut saya pribadi kalau kalian tanya ini dip untuk di bulan ini ya. Ini harga terendah untuk di bulan ini. Jadi kemungkinan besar ya Pi Network ini akan bermain di posisi kebanyakan dia main, yaitu di area ini. Ini yang paling banyak dia disentuh. Mainnya di sini lama teman-teman ya. Bayangin ya dari tanggal 18 Agustus sampai di 21 September ya. 1 bulan lebih harganya main di 0,3-an ya. Kalau nggak di 0,35 ya dia turun di 0,3533 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada kenaikan besar tiba-tiba ya. Menurut saya gitu ya. Tiba-tiba akan ada kenaikan besar di Pi Network ya, menurut saya gitu. Jadi kalian, yang punya seharusnya nggak usah panik. Tapi kalau kalian punya saat ini atau baru beli di harga ini, kemungkinan kalian akan cuan banyak ya, kemungkinan seperti itu ya. Jadi menurut saya market yang sangat-sangat volatile ya di Pi Network ini bisa menghasilkan miliarder baru ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kemarin banyak juga yang cuan besar ya ketika ketika nge-short, Pi Network ya. Jadi kalau kesimpulan saya katakan di sini, kalau kalian pengen ya, pengen, bener-bener dapat uang banyak dari Picoin itu, Picoin ini atau Pi Network ini ya, jalan satu-satunya kalian di future ya. Hanya ini langkah satu-satunya karena kalian sudah bisa baca chartnya teman-teman ya. Kalian sudah bisa baca chartnya, chartnya gini-gini aja ya. Kalian rata kanan, tapi sekali lagi nggak ada paksaan di sini ya. Ini caranya kalau kalian tunjuk ke saya ya. Hanya di future market ya, kira-kira gitu. Kalau kalian berharap bukan di future market, terus kalian mau nge-hold Picoin ya atau Pi Network ini, kemungkinan akan sangat-sangat lama ya. Kalau di future kan kalian bisa main long sama short ya. Jadi kalian bisa main dua arah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya pribadi kalau pengen ya let's say ya kasarnya kalau kalian kalian pengen kaya dari Pi Network ya di tahun-tahun ini jalan satu-satunya cuma di future market ya. Kalau untuk nge-hold saya rasa masih sangat-sangat lama. Tapi kalau kalian beli di harga saat ini dan nggak usah terlalu banyak ya, contoh kalian beli 100 koin dan untuk hold jangka panjang ya kemungkinan itu bisa terjadi ya, bisa cuan luber. Karena sekali lagi project Pi Network ini masih sedang dibangun semua dan ini koin baru juga di bursa ya, di bursa dia koin baru ya. Itu saja ya tips dan pandangan dari saya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.